Sahabat Nusantara, tongkat dan perisai biasanya identik dengan peralatan perang. Tapi bagi suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat, sahabat Nusantara akan menemukan fakta dan makna yang berbeda. Di Pulau Seribu Masjid itu, ada definisi dan pemaknaan yang tak lazim untuk tongkat dan perisai yang biasa dikuasai seorang prajurit. Ya, di Lombok, tongkat dan perisai adalah sarana sebuah ritus adat yang sakral dan hikmat. Tradisi sakral itu dinamakan presean, yakni pertarungan antara dua orang pria menggunakan tongkat rotan dan perisai dari kulit kerbau. Ini di zaman dahulu itu dipergunakan sebagai pelengkap ya, pelengkap kemali, pelengkap atau instrumen yang dipergunakan oleh nenek moyang bangsa Sasak ini untuk meminta hujan, gitu ya. Nah, jadi biasanya presean ini nanti dilaksanakan di pesisir, di pantai, di pinggir kali dan lain sebagainya. Nah, tapi diawali ini oleh arak-arakan dengan syarat misalnya harus membawa ayam hitam, harus bawa kambing hitam, kemudian memukul bunyi-bunyian dari tempat-tempat tertentu itu kan, kemudian disitulah dilaksanakan doa-doa di pinggir di pinggir pantai. Nah, kemudian juga dilanjutkan dengan kadang-kadang dilaksanakan perang topat, ya, perang timbung dan lain sebagainya. Nah, ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan presean. Mungkin inilah yang dinamakan paradoks budaya. Di satu sisi, ritus meminta turun hujan merupakan acara yang sakral. Tapi di sisi lain, upacara sakral itu dilakoni dengan cara yang secara kasat mata mempertontonkan kekerasan lewat simbol senjata tongkat dan perisai serta aksi saling menyerang antara dua orang petarung. Paradoks antara tujuan yang mulia demi hajat hidup orang banyak dengan cara yang secara nyata memperlihatkan simbol kekerasan semakin terasa tajam ketika seorang petarung terkena sabetan tongkat hingga terluka dan mengeluarkan darah. Dalam ritus peresean, kondisi itu tidak berarti sang petarung atau pepadu kalah dan lemah. Sebaliknya, darah yang keluar dari luka sabetan tongkat dianggap sebagai pertanda supranatural akan datangnya hujan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat suku Sasak. Ketika nanti ada darah, misalnya bocor salah satu, maka itu sudah cukup. Insya Allah sebentar lagi hujan akan turun. Itu adalah sebagai sebuah isyarat instrumen yang dipergunakan oleh bangsa Sasak untuk meminta hujan dulu ya, itu menjelang musim tanam ketika panas terik matahari yang sangat luar biasa pada saat itu. Maka tergores atau terluka hingga mengeluarkan darah sejatinya bukan hal yang memalukan dalam pertarungan peresean. Sebaliknya, pepadu atau petarung yang berdarah pun menjadi penanda bahwa seluruh prosesi adat yang dilaksanakan hari itu akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Karena itu, meski bertarung dengan sengit dan memukul dengan keras, kedua pepadu tidak menyimpan dendam di dalam hati. Dan inilah yang oleh Majelis Ketua Adat Suku Sasak disebut sebagai berperang dengan cara bahagia. Yang selanjutnya presean ini adalah lambang persaudaraan ya. Lambang komitmen, lambang konsistensi. Dia saling pukul ya, kemudian saling hajar di dalam satu masa, satu saat ya, ketika itu wasit sudah memberikan aba-aba, tapi setelah itu mereka saling berpelukan, bahkan nanti saling bonceng dia pulang. Ini adalah luar biasa. Jadi boleh dikata ini berperang dengan cara yang bahagia. Menilik sejarah, tradisi peresean sudah dijalankan oleh masyarakat suku Sasak sejak abad ke-13.
Nenek moyang suku Sasak menjadikan aksi tarung itu sebagai bagian sakral dan puncak dari rangkaian upacara memohon kepada semesta untuk menurunkan hujan di musim kemarau. Karena merupakan ritus sakral, pada zaman dulu peresean dilakukan di tempat tertutup tanpa penonton. Pertarungan diiringi musik gamelan Sasak yang terdiri dari tabuhan gendang, suling, gong, dan rincik yang dimainkan dalam tempo cepat. Nuansa mistis akan semakin terasa kental bersama tembang yang dibawakan yang juga mengalirkan hawa mistis. Musik dan tembang mistis ini biasanya membangkitkan semangat bertarung dan mengurangi rasa sakit akibat sabetan tongkat rotan. Bahkan para pepadu alias petarung juga dipercaya menggunakan kekuatan mistis sebagai perisai kanuragan serta meminimalisir rasa sakit. Karena ini terkait dengan keterampilan, ada juga kepercayaan memang ada ajian-ajian yang dipergunakan oleh masyarakat ini untuk memberikan semangat yang kuat. Ya, bahkan ketika dia dipukul, saling pukul itu tidak terasa itu. Nah, nanti dia terasa nanti setelah pulang, setelah malam itu baru dia merasakan ada perih, sakit dan lain sebagainya. Jadi perisian ini adalah melambangkan bahwa begitulah warga Sasak ini satria, ya, beradu kekuatan, beradu teknis, kemudian beradu aji-ajian juga itu yang dilaksanakan, dan ini juga ditonton. Kalau dulu kan tidak ditonton dulu kan. Itu tidak ditonton karena ini adalah sebagai sebuah bagian dari ritus ya, dari sebuah acara yang dilaksanakan untuk memohon hujan ya bagi masyarakat Sasak dulu. Sebagai bagian dari prosesi sakral, para petarung yang akan terjun ke arena dipilih dan mereka yang ditunjuk tidak boleh menolak. Tokoh adat kemudian akan memilihkan lawan yang sepadan bagi petarung terpilih. Pepadu artinya orang-orang yang mempunyai skill di dalam peresian ini. Pepadu ini adalah orang-orang yang tidak pilih tanding. Jadi dia tidak peduli apakah dia besar kecil, tidak masalah. Yang penting dia sudah ditunjuk untuk main, maka dia akan memainkan peresian itu dengan menggunakan semua kemampuan, kekuatan-kekuatan yang ada pada dirinya. Selain merupakan bagian dari ritus mistis untuk meminta turun hujan, peresean pada zaman dulu juga dijadikan sebagai ilmu bela diri. Kegiatannya biasa dilakukan sebagai ajang latihan pedang bagi para prajurit kerajaan sebelum mereka terjun ke medan pertempuran. Sebagaimana layaknya seorang prajurit, para pepadu alias petarung dilengkapi dengan senjata. Pertama, tongkat yang terbuat dari rotan sepanjang 1 meter. Ini adalah sarana menyerang lawan. Selain tongkat, pepadu juga dilengkapi dengan perisai. Fungsinya melindungi pepadu dari serangan lawan. Perisai atau dalam bahasa Sasak disebut ende, terbuat dari kulit kerbau yang telah mengeras. Bentuknya berupa persegi panjang dengan ukuran 50 x 50 cm. Kemudian saat turun gelanggang, pepadu akan menggunakan ikat kepala atau saput dalam bahasa Sasak, serta kain pengikat pinggang alias bebadong. Masing-masing pepadu juga diberi sirih untuk dikunyah. Sirih dipercaya bisa meminimalisir rasa sakit saat bertarung di arena peresean. Sudah sekitar 8 abad, masyarakat Sasak merawat tradisi peresean hingga mampu bertahan melintasi zaman walau dengan sedikit pergeseran nilai. Jika dulu peresean adalah ritus tertutup tanpa penonton, kini ritus suci itu dipentaskan di lapangan terbuka dan menjadi tontonan menarik bagi seluruh warga. Sendi peresean juga mengalami pergeseran terkait tujuan diadakannya. Jika pada zaman para leluhur peresean dilaksanakan untuk meminta datangnya hujan, kini peresean punya nilai ekonomis bagi para pepadu, yakni mendapatkan uang dari saweran para penonton. Nah, sekarang peresian ini kan dijadikan sebagai satu alat kebudayaan itu kan. Lebih-lebih sekarang di era pariwisata ini, peresian ini sebagai sebuah tontonan. Bahkan sekarang ini orang tidak hanya gandrung saja yang nepek. Nah, ternyata sekarang peresian ini juga kita berani nyawer itu kan. Semakin bagus pepadunya, maka sawernya akan semakin besar. Apapun transformasi dan perubahan yang dialaminya, peresean patut dihargai sebagai warisan budaya Nusantara. Dan di balik sejarahnya,
kita belajar untuk membangun harmonisasi hubungan antara manusia dengan alam. Karena peresean adalah jembatan penghubung antara harapan manusia dengan kuasa dan kehendak semesta. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Emanus TV melaporkan untuk para sahabat Nusantara.